Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani J dan rekan saya Linda dari kelompok 3 akan membahas tentang SPT dan penyotoran serta pelaporan pajak. Di sini yang pertama saya akan membahas SPT penyotoran dan pelaporan pajak. Yang pertama itu ada pengertian dari SPT itu sendiri. Nah, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Kedua, ada fungsi SPT. Yang pertama itu ada bagi wajib pajak. Nah, bagi wajib pajak ini adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Kemudian yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang. Kemudian yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak. Nah, bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan distorkannya. Kemudian di sini selanjutnya ada bagi petugas pajak, berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Kemudian poin ketiga yaitu bentuk surat pemberitahuan. Nah, menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini biasa disebut SPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Jika kita isi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi mana saja dan kapan saja. Kemudian ada isi surat pemberitahuan. Nah, isi surat pemberitahuan atau isi SPT tahunan PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK-03/2014 harus memuai data. Yang pertama, jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak. Kemudian masa pajak, bagian tahun pajak, kemudian atau tahun pajak yang bersangkutan, kemudian tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Kemudian ada jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, kemudian jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terhutang, kemudian jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, dan tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, serta data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dibahas oleh Saudari Sulistiani J. Jadi, isi SPT masa PPN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK-03/2004 harus memuat data sebagai berikut, yaitu yang pertama jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, yang ketiga masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, yang keempat tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, yang kelima jumlah penyerahan, selanjutnya jumlah dasar pengenaan pajak, kemudian jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, kemudian jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, selanjutnya jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, kemudian tanggal penyetoran, dan terakhir data lain
data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Selanjutnya, isi SPT PPN pemungut yang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK titik 03 garing 2004 harus memuat data sebagai berikut. Yang pertama, jenis pajak. Selanjutnya, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak. Kemudian masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Selanjutnya, jumlah dasar pengenaan pajak. Kemudian jumlah pajak yang dipungut, jumlah pajak yang disetor, tanggal pemungutan, tanggal penyetoran, dan yang terakhir data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian nomor 5 yaitu dokumen pendukung SPT, di mana berkas yang harus disiapkan jadi persyaratan lapor SPT itu lapor SPT badan terbaru sebagai wajib pajak atau WP badan. Selain berkewajiban membayarkan dan menyetorkan semua kewajiban perpajakan, juga harus melaporkan pajak sesuai surat pemberitahuan SPT. Jadi ketentuan dokumen atau berkas yang harus disiapkan yang jadi persyaratan lapor pajak SPT badan terbaru, WP pribadi ataupun WP badan setiap tahun harus menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH. Kemudian yang keenam, ketentuan umum lapor SPT tahunan PPH badan. Jadi yang pertama itu mengisi formulir tahun 1771. Yang kedua, periode pelaporan SPT tahunan badan. Yang ketiga, ketentuan pengisian SPT tahunan badan. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan pajak. Jadi yang pertama itu untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi atau OP. Itu batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan atau pengusaha, itu batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak tahun. Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang kedua, ketentuan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Yang ketiga, untuk PPT masa, SPT masa. Jadi batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Kemudian Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing pajak. Itu paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Baik, selanjutnya adalah sanksi-sanksi dari SPT. Nah, di sini ada sanksi SPT. Yang pertama, sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Nah, untuk yang pertama atau bagian A ini adalah sanksi denda. Nah, di sini sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggar yang berhubungan dengan kewajiban pelapor. Nah, besarnya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya telat penyampaian SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT masa PPH, maka nominal denda yang dikenakan senilai 1 juta untuk wajib pajak badan dan 100 untuk wajib pajak perorangan. Nah, kemudian bagian B, sanksi bunga. Nah,
Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang KUP. Dalam ayat 2A dikatakan wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara pada ayat 2B disebutkan wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaiannya SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 25 per bulan yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, kemudian di sini bagian itu sanksi kenaikan. Nah, sanksi kenaikan ditunjukkan kepada wajib pajak yang dilakukan saat pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tidak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan denda 50% dari pajak kurang dibayar tersebut. Nah, kemudian nomor 2 ini dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat I yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kemudian sanksi tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Mungkin itu saja materi kami pada kesempatan ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.